Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah tabaraka wa taala. Kita bisa bertemu kembali di majelis yang mulia ini untuk melanjutkan kajian rutin kita membahas ringkasan sirah nabawiyah, ringkasan sejarah kehidupan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Yang kita ambil tema ini dari bait-bait syair yang disusun oleh Al-Imam Ibnu Abil Izz Al-Hanafi rahimahullahu taala dengan judul Al-Urjuzah Al-Mi'iyah fi Zikri Hali Ashrafil Bariyah. Dan pada kesempatan di sore hari ini kita masuk pada bait yang ke-37. Silakan dibuka kitabnya yang memilikinya, terjemahan Al-Urjuzah Ilmi'iyah di halaman 34 bait ke 37. Berkata Al-Imam Ibnu Abil Izz Al-Hanafi rahimahullahu taala, wal bai'atul ula ma'athnai asyara min ahli Thaibatin kama qad dzukira. Dan baiat yang pertama bersama dengan 12 orang min ahli Thaibatin, dari penduduk kota Thaibah. Thaibah adalah nama lain dari kota Madinah. Kama qad dzukira, sebagaimana yang telah disebutkan, yaitu di dalam kitab sejarah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bait ke-37 ini membicarakan tentang baiat al-Aqabah. Baiat itu apa? Janji setia yang terjadi di daerah yang bernama Aqabah. Dan Aqabah sendiri berada di daerah Mina, tempat para jamaah haji itu bermalam. Nah, baiat ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah diawali dengan kisah masuk Islamnya beberapa pemuda yang berasal dari kota Madinah. Dan pada pertemuan sebelumnya telah kita singgung kejadian Isra dan Mi'rajnya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dan itu terjadi pada tahun ke-11 masa kenabian. Ya, ke-11 masa kenabian. Nah, sebenarnya di tahun ke-11 itu pula ada kisah masuk Islamnya para pemuda yang berasal dari kota Madinah saat mereka mengerjakan ibadah haji. Bagaimana kisahnya?
Karena nanti baiat Aqabah itu ada kaitannya dengan kisah ini. Jadi sebelum kita masuk membicarakan baiat al-Aqabah, maka terlebih dahulu kita harus mengetahui bagaimana kok bisa ada kaum muslimin yang berasal dari kota Madinah membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bacakan penjelasan dari Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullah taala dalam kitabnya Ar-Rahiqul Maktum. Beliau mengatakan fi mausimil haji min sanata al-hadiyata asyrata minan nubuwah. Pada musim haji tahun ke-11 masa kenabian, wujidatid da'watu al-islamiyatu buzuran salihatan. Muncullah di dalam agama Islam ini, dakwah Islam ini, bibit-bibit yang yaitu unggul, bibit-bibit yang saleh. Sur'ana ma tahawwalat ila syajaratin basiqat, yang cepat sekali dari bibit unggul itu berubah menjadi pohon-pohon yang kokoh. Ittaqal muslimuna fi dhilalihal warifah lafahati dzulmi wal udwan, yang mana kaum muslimin berlindung di bawah rindangnya pohon tersebut, ya, dengan beraneka ragam kezaliman dan permusuhan. Hatta taghayyara majral ahdath wa tahulu khattat tarikh, hingga berubahlah yaitu pergantian kejadian-kejadian dan juga berubahlah garis sejarah. Di sini beliau Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullah taala mengisyaratkan cikal bakal kekuatan Islam yang ada di kota Madinah itu berasal dari mereka. Diibaratkan dengan buzur, yaitu bibit-bibit unggul. 6. Wa kana fi hikmatihi wa kana min hikmatihi, dan di antara hikmah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iza ma kana yalqa min ahli Makkah, tatkala beliau dihadapkan pada perjumpaan beliau terhadap para penduduk kota Makkah, minat takdzib, berupa pendustaan, wasaddi an sabilillah, dihalang-halangi dari jalan Allah, annahu kana yakhruju ilal qabaili fi dhalamil lail, bahwasanya beliau keluar untuk menjumpai kabilah-kabilah haji itu di kegelapan malam. Ya. Jadi karena beliau ini sudah diawasi, sudah dihalang-halangi untuk berdakwah, maka mau tidak mau beliau sembunyi-sembunyi ketika ingin berjumpa dengan seseorang. Waktu yang beliau pilih adalah malam hari. Beliau mendatangi yaitu tenda-tendanya jamaah haji di musim haji tersebut. Tahun berapa tadi? Tahun ke-11 masa kenabian. Ya. Hatta la yahulu bainahu wa bainahum ahadun min ahli Makkah al-musyrikin. Beliau keluar di malam hari untuk menjumpai para jamaah haji tersebut supaya tidak ada di antara orang-orang ahli Mekah dari kalangan musyrik yang menemui beliau, yang bisa mengetahui beliau. Fa kharaja lailatan, maka di suatu malam beliau keluar, wa ma'ahu Abu Bakrin wa Aliun, ditemani dengan Abu Bakar dan Ali. Famarra ala manazil Zuhli wa Syaiban bin Tha'labah. Lalu beliau melewati tempat singgahnya Zuhl dan Syaiban bin Tha'labah. Nama orang dia. Kallamahum fil Islam. Rasulullah SAW mengajak mereka bicara untuk mendakwakan Islam. Wa qad darat baina Abi Bakr wa baina rajulin min Dhahl as'ilatun wa rududun tarifatun. Telah terjadi atau sempat terjadi yaitu adu argumentasi, soal jawab antara Abu Bakar dan seorang dari Bani Dhahl tadi
Diskusi yang sangat menarik. Ya. Jadi sebenarnya inilah Islam. Mengajak seseorang dengan cara baik-baik, bicara yang baik, diskusi yang baik, tidak dengan cara yang kurang baik. Naam. Wa ajaba Banu Syaiban bi arjal ajwibah ghaira annahum tawaqqafu fi qabulil Islam. Nah, Banu Syaiban sendiri menjawab ya seruan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan jawaban yang penuh pengharapan. Hanya saja mereka masih belum bisa mengambil keputusan apakah mau masuk Islam atau tidak. Ya minimalnya dakwah sudah tersampaikan dan mereka sudah mendapatkan pencerahan. Namun apakah mereka masuk Islam? Nah, ini hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi di malam itu Rasulullah SAW bertemu dengan beberapa orang dari kalangan Bani Zuhl dan Bani Syaiban. Nah, kemudian thumma marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi'aqabata Mina. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati Aqabah yang ada di daerah Mina. Fasami'a aswata rijalin yatakallamun. Beliau mendengar suara para lelaki yang sedang berbicara. Fa'amadahum hatta lahiqahum, lalu beliau terus-menerus mendengarkannya hingga akhirnya menjumpai mereka. Jadi diikuti suara ini dari mana, didekati sampai bertemu dengan mereka. Wa kanu sittata nafarin min syababi Yathrib. Dan ternyata perkumpulan ini ada 6 orang pemuda dari kota Madinah. Kulluhum minal Khazraj, dan mereka semua berasal dari suku Al-Khazraj. Ya, jadi di kota Madinah itu ada penduduk asli kota Madinah yang terdiri dari 2 suku besar, Aus dan Khazraj. Ya, Aus dan Khazraj. Mereka memiliki permusuhan yang cukup dahsyat, tidak pernah berdamai. Ada peperangan abadi di antara 2 suku besar tersebut. Hanya saja yang dijumpai oleh Rasulullah SAW pada malam itu semuanya dari suku Khazraj. Siapa 6 pemuda tersebut? Mereka adalah As'ad bin Zurarah, kemudian Auf bin Malik, Auf bin Al-Harith, kemudian Rafi' bin Malik, kemudian Qutbah bin Amir bin Hadidah, kemudian Uqbah bin Amir bin Nabi, kemudian Jabir bin Abdullah bin Ri'ab. Ada 6 orang, ya. As'ad bin Zurarah, Auf bin Al-Harith, Rafi' bin Malik, Qutbah bin Amir, Uqbah bin Amir, dan Jabir bin Abdullah. Ya, saya rasa di antara 6 pemuda ini yang mungkin namanya familiar cuma 1. Siapa? Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Ya. 6 pemuda ini semuanya masih dalam keadaan musyrik. Loh, kok mereka haji? Dulu pernah kita sampaikan, yang namanya ibadah haji itu sudah ada sejak zaman siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, terus menerus ibadah haji ini ada. Hanya saja ketika agama sudah mulai luntur, ajaran Nabi Ibrahim sudah mulai dirubah, maka jadilah syariat haji di kalangan orang-orang musyrik itu jauh dengan syariat haji yang telah diamalkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, yang akhirnya disempurnakan dengan syariat manasik hajinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi haji sudah ada sejak zaman dahulu, tapi teknisnya berbeda, haji masa jahiliyah. Nah intinya setiap tahun di bulan Dzulhijjah
manusia berbondong-bondong untuk mendatangi kota Mekah melaksanakan ibadah haji, termasuk penduduk kota Madinah, meskipun mereka dalam keadaan musyrik. Nah, jadi 6 orang ini akhirnya ditemui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya ada kisah yang cukup menarik pula, bahwasanya di antara hal yang pernah diketahui oleh penduduk kota Madinah, mereka mendengar berita tentang kenabian itu dari sekutu mereka dari kalangan orang-orang Yahudi. Dan juga pernah kita sampaikan bahwasanya di kota Madinah itu saat itu tinggal bersama dengan suku Aus dan Khazraj orang-orang Yahudi. Bahkan 3 suku besar Yahudi ada di sana. Nah, penduduk asli Madinah baik Aus maupun Khazraj mendengarkan cerita dari orang Yahudi bahwasanya nanti di akhir zaman itu akan diutus seorang nabi. Lah kalau nabi itu muncul, maka pasti nabi itu akan berada di pihak Yahudi, sehingga orang-orang Yahudi akan memerangi selain mereka. Ya. Dan dulu pernah kita sampaikan bahwasanya orang-orang yang penduduk Jaziratul Arab asli, bukan ahli kitab, mereka nggak tahu ilmu, mereka tidak tahu pengetahuan, mereka nggak tahu tentang kenabian, karena semenjak mereka tinggal di sana belum pernah ada seorang pun nabi yang diutus di Jaziratul Arab. Semua nabi sebelumnya diutus dari kalangan Bani Israel. Di mana? Di negeri Syam, Palestina dan sekitarnya. Nah, maka ketika orang-orang Yahudi cerita nanti akan ada nabi terakhir, kalau nabi itu ada pasti akan berpihak kepada kita sehingga kalian akan kita perangi, habis kalian. Ya, penduduk asli kota Madinah. Nah, mereka penduduk asli kota Madinah kan nggak tahu apa-apa. Jadi mereka ya hanya mendengar saja, diam saja. Nah, perhatikan. Falamma laqihum, ini kembali ke kisah tadi. Falamma lahiqahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lahum. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjumpai mereka 6 pemuda tadi, beliau berkata, "Man antum, siapa kalian?" Qalu, mereka berkata, "Nafarun minal Khazraj." Kami adalah para pemuda yang berasal dari suku Khazraj. Qal, Rasulullah mengatakan min mawalil Yahud. Oh, berarti sekutunya Yahudi. Ai khulafa'uhum. Qalu, mereka mengatakan na'am, iya. Memang mereka adalah sekutunya Yahudi. Qal, maka Rasulullah mengatakan afala tajlisuna ukallimukum. Maukah kalian duduk? Aku akan bicara dengan kalian. Qalu bala. Mereka mengatakan mau, baik. Fajalasu ma'ahu, maka mereka pun duduk di hadapan Rasulullah SAW. Fasyaraha lahum haqiqatal Islam wa da'watahu. Akhirnya beliau jelaskan tentang hakikat Islam dan dakwah Islam. Wa da'ahum ilallahi azza wa jalla wa tala alaihimul Qur'an. Rasulullah mengajak mereka ke jalan Allah dan membacakan kepada mereka Al-Quran. Faqala ba'duhum li ba'din. Ya, lihat. Maka mereka pun berkata satu dengan yang lainnya. Ta'lamuna wallahi ya qaum. Tidakkah kalian ketahui wahai kaumku? Innahu lan nabiyyul ladzi tawa'adakum bihi Yahud. Orang ini ternyata nabi yang pernah diceritakan oleh Yahudi. Jadi nyambung ya. Ya. Orang-orang Yahudi ngakunya nanti kalau ada nabi terakhir pasti akan berpihak kepada siapa? Yahudi. Bukan berpihak kepada penduduk kota Madinah. Lah ini kok mereka ternyata menjumpai orang yang disifatkan sama seperti seorang nabi. Mengajak kepada Islam, mengajak kepada Allah, membacakan Al-Quran.
Ya, maka mereka pun berkata, fala tasbiqannakum ilaihi, maka jangan sekali-kali orang-orang Yahudi itu mendahului kalian untuk menerima nabi ini. Fa asri'u ila ijabati da'watihi, maka bergegaslah, mari kita penuhi dakwahnya. Subhanallah. Ya, perhatikan ma'asyal muslimin rahimani wa rahimakumullah, fitrah yang masih lurus. Dan mungkin ini diantara hikmah orang tidak tahu apa-apa alias polos. Ya, ketika mereka dikasih tahu oleh orang yang Yahudi nanti akan ada nabi terakhir yang akan membela mereka, orang-orang Madinah nggak tahu apa-apa. Jadi mereka ya tidak berharap apapun dan juga tidak merasa takut dengan apapun. Namun ternyata Allah mentakdirkan bahwasanya mereka bisa bertemu dengan nabi yang telah dijanjikan oleh orang Yahudi tersebut. Akhirnya ternyata mereka lebih dahulu untuk apa? Mengikuti nabi tersebut, supaya nanti nabi ini tidak apa? Ikut Yahudi. Paham ya? Jadi supaya mereka yang terlebih dahulu dekat dengan nabi ini, ya. Dan apapun yang dikatakan oleh orang-orang Yahudi itu semua adalah dusta alias omong kosong. Ngakunya kalau ada nabi terakhir pasti akan membela mereka, pasti akan mereka ikuti. Nyatanya ketika mereka sudah mendengarkan tentang diutusnya Rasul terakhir, mereka ingkari dengan alasan bukan dari Bani Israel, ya. Karena selama ini sejarah kenabian selalu dari Bani Israel. Lah kok ada nabi terakhir dari suku Quraisy, ya, yang tidak dikenal memiliki keunggulan. Quraisy tidak dikenal memiliki keunggulan. Mereka orang yang terasing, tinggal di tengah padang pasir, nggak tahu ilmu pengetahuan, nggak tahu teknologi kemajuan dunia. Kok bisa-bisanya muncul nabi dari sana? Akhirnya apa? Orang-orang Yahudi pun menolak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, inilah kebiasaan orang ahli kitab, suka menipu, suka berdusta. Dengan kepintaran yang mereka miliki, mereka menolak kebenaran. Makanya Allah katakan mereka apa? Al-maghdubi alaihim, orang yang dimurkai. 6. Dan mereka ini ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, 6 orang ini mereka adalah orang-orang pintar, pemuda-pemuda yang cerdas, bukan sembarangan. Mereka meskipun masih muda tapi mereka apa? Cerdas. Sehingga mereka merasa semoga dengan kedatangan atau diutusnya nabi yang mulia ini, kita penduduk kota Madinah ini akan damai. Artinya apa? Selama ini ada peperangan abadi antara dua suku besar tadi, Aus dan Khazraj. Peperangan yang tidak pernah berhenti. Bahkan ada perang tersendiri yang turun-temurun dinamakan perang Bu'ats, perang saudara sesama penduduk asli kota Madinah. Nah, mereka menyadari, ya, fa'asa, maka semoga saja dengan adanya nabi yang mulia ini, an yajma'ahumullahu bik, Allah mengumpulkan mereka dengan wahai Rasulullah. Semoga dengan diutusnya engkau dan kami menerima dakwahmu, maka kita orang-orang Madinah bersatu dan tidak ada lagi peperangan di antara mereka. Dan benar saja ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, tentang hal ini Allah Subhanahu wa taala turunkan ayatnya, yaitu di dalam surat Ali Imran ayat ke-103.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idz kuntum a'da'a fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana." Dalam surat Al-Imran ayat ke-103 Allah berfirman, "Dan ingatlah nikmat Allah atas kalian tatkala dahulu kalian saling bermusuhan. Lalu Allah satukan di antara hati-hati kalian, jadilah kalian dengan nikmat Allah saling bersaudara." Ya. Jadi persaudaraan antara Aus dan Khazraj itu terjadi setelah mereka masuk apa? Islam. Ini menunjukkan Islam itu menyatukan, bukan memecah belah. Menyatukan di atas kebenaran tentu saja, bukan berpecah belah. Nah, jadi itu singkat cerita masuk Islamnya 6 pemuda dari penduduk kota Madinah. Setelah itu mereka pulang ke kota Madinah dan mereka berdakwah semampunya. Ya. Kan lumayan sudah mendengarkan beberapa ayat, mendengarkan tentang pemaparan Islam. Akhirnya mereka setelah musim haji selesai pulang ke kota Madinah dan menyampaikan Islam semampu mereka. Taib. Di tahun berikutnya, tahun berapa berarti? 12 masa kenabian. Ya. Ternyata jumlah orang-orang yang masuk Islam dari penduduk kota Madinah ini bertambah, meskipun belum cukup signifikan. Yang intinya awalnya 6 orang di tahun ke-11 masa kenabian masuk Islam, di tahun ke-12 jumlah mereka yang pergi haji dalam keadaan sudah Islam jadi 12. Lumayan kan setahun. Dan itu pun bukan Rasulullah SAW yang berdakwah, tapi siapa? Ya mereka, pemuda-pemuda yang baru masuk Islam ini. Ya, semampu mereka berdakwah. Dan pada tahun berikutnya, tahun ke-12 masa kenabian, saat mereka berangkat untuk ibadah haji lagi, jumlah mereka menjadi 12. Namun ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, dari ke-12 orang ini ternyata yang ikut dari gelombang pertama cuma 5 orang. Tadi berapa orang? 6. Ya. Tahun kemarin 6 orang masuk Islam. Tahun depannya ternyata yang berangkat cuma 5 orang dari 6 tersebut. Siapa? Ya tadi sudah kita sebutkan namanya. As'ad bin Zurarah, Auf bin Al-Harith, Rafi' bin Malik, Qutbah bin Amir, Uqbah bin Amir, minus Jabir bin Abdillah. Jadi Jabir tidak ikut di tahun depannya. Berapa ini? 5. Ditambah 7 orang mu'allaf. Ditambah 7 orang yang baru masuk Islam. Nah, ke-7 orang ini yang melengkapi jumlahnya jadi 12 adalah Mu'adz bin Al-Harith, Zakwan bin Abdul Qais, Ubadah bin As-Samit, Yazid bin Tha'labah, Al-Abbas bin Ubadah, Abul Haytham bin Tayyahan, dan Uwaim bin Sa'idah. Yang dikenal siapa? Ada yang dikenal nggak dari nama ini? Saya sengaja tidak pelan-pelan ya karena dicatat pun nanti ya kemungkinan besar ya akan lupa. Jadi kita tidak fokus pada nama-nama mereka. Ya, jadi jumlahnya ada 12. 5 yang kemarin dan ketambahan 7. Dari 7 nama tadi ada nggak yang nyangkut satu? Saya ulang. Mu'adz bin Al-Harith, Zakwan bin Abdul Qais, Ubadah bin As-Samit, Yazid bin Tha'labah, Al-Abbas bin Ubadah bin Nadlah, Abul Haytham, Uwaim bin Sa'idah. Ada yang dikenal?
sahabat Ubadah bin As-Samit. Ya, Ubadah bin As-Samit termasuk di antara sahabat Ansar yang memiliki keutamaan. Nah, paling tidak nanti kalau kita itu terngiang-ngiang, Ubadah bin Samit ini muhajirin atau ansor? Jawabannya ansor. Jabir bin Abdullah muhajirin atau ansor? Ansor. Ya, paling tidak ada 2 nama sahabat ansor yang jelas-jelas kita tahu. Ya, kalau Abu Bakar, Umar, Utsman, ya ini jelas muhajirin. Yang ansor ini siapa? Nah, paling tidak ada 2 nama yang kita kenal cukup familiar. Taib. Nah, 12 orang ini ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, campur ya antara Aus dan Khazraj, tapi tetap yang dominan itu Khazraj. Semua ini berasal dari kaum Khazraj, cuman 2 yang berasal dari suku Aus. 2 nama terakhir, Abul Haytham dan Uwaim bin Sa'idah. Abul Haytham dan Uwaim bin Sa'idah. Taib. Nah, ke-12 orang ini datang di musim haji tahun berikutnya, yaitu tahun ke-12 masa kenabian, dan mereka langsung membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana? Di Aqabah. Makanya namanya Baiat Al-Aqabah. Nah, Baiat Al-Aqabah ini isinya sama persis dengan baiat wanita yang Allah Subhanahu wa taala turunkan di dalam surat Al-Mumtahanah. Ya, surat Al-Mumtahanah. Ini surat yang diturunkan ketika Nabi SAW sudah hijrah ke kota Madinah. Surat Al-Mumtahanah di ayat yang ke-12 itu baiat kaum wanita kepada Rasulullah SAW. Namun sebelum para wanita membaiat Rasulullah, ternyata baiat ini pernah diucapkan oleh para lelaki yang ada di Aqabah saat itu. Nah, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Ubadah bin As-Samit bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ta'alau, datanglah kalian, bai'uni, baiatlah aku, ala alla tusyriku billahi syai'a, untuk kalian tidak berbuat syirik kepada Allah dengan sesuatu pun, wala tasriku, dan kalian jangan mencuri, wala tazinu, kalian jangan berzina, wala taqtulu auladakum, kalian jangan bunuh anak-anak kalian, wala ta'tu bi buhtanin taftarunahu baina aydikum wa arjulikum, dan jangan pula kalian menebar kedustaan yang kalian buat di depan maupun di belakang kalian. Wala ta'suni fi ma'ruf, kalian jangan bermaksiat kepadaku dalam perkara yang baik. Faman wafa minkum fa ajruhu 'ala Allah, maka barang siapa yang memenuhi baiatnya, pahalanya ada di sisi Allah. Wa man asaba min dzalika syai'an, namun siapa yang melanggar baiatnya, sesuatu dari baiatnya, fa'uqiba bihi fid dunya, lalu dia dihukum di dunia, fahuwa lahu kafarah, maka itu kafarah baginya, penghapus dosanya. Wa man asaba min dzalika syai'an, namun siapa yang melanggar baiatnya, fasatarahullah, tetapi Allah menutupnya. Allah apa? Menutup aibnya. Fa amruhu ilallah, maka perkaranya diserahkan kepada Allah. Insya'a aqabahu, jika Allah berkehendak Allah akan menyiksanya, wa insya'a afa anhu, dan jika Allah berkehendak Allah akan memaafkannya. Ya, hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Ubadah bin Samit tentang isi baiat Al-Aqabah yang pertama. Karena baiat Aqabah ini ada 2. Ini yang pertama. Baiat Aqabah yang kedua lebih besar lagi dan lebih ada apa istilahnya ada semacam
perkara yang apa istilahnya itu ya, menegangkan. Karena di baiat yang pertama ini jumlahnya cuma berapa? 12 orang. Ya kita kumpul 12 orang sedikit gitu, nggak menarik perhatian. Di baiat Aqabah yang kedua jumlahnya 70 orang. Ya, maka lebih apa? Lebih istilahnya membuat menarik perhatian. Ya, membuat menarik perhatian. Nah, sekarang coba bandingkan dengan surat Al-Mumtahanah ayat ke-12. Kita lihat persis isinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nabiyyu idza ja'akal mu'minatu yubayyi'naka 'ala alla yusyrikna billahi syai'an wa la yasriqna wa la yaznina wa la yaqtulna auladahunna wa la ya'tina bi buhtani yaftarinahu baina aydihinna wa arjulihin wa la ya'sinaka fi ma'rufin fabayi'hunna wastaghfir lahunna Allah innallaha ghafurur rahim." Cuman ini diarahkan kepada siapa? Para wanita. Wahai Nabi, apabila datang kepadamu para wanita-wanita mukminah ya, apabila datang kepadamu para wanita-wanita mukminah untuk mengadakan baiat, maka terimalah baiat mereka. Ya. Apa baiatnya? Mereka tidak akan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Mereka tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anak mereka, tidak akan berbuat dusta yang mereka adakan di hadapan atau di belakang mereka, dan mereka tidak akan bermaksiat kepadamu wahai Rasulullah dalam perkara yang baik. Ya. Jadi ini baiat wanita yang ada pada baiat Al-Aqabah. Nah, setelah itu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, mereka pun kembali pulang ke negeri Madinah. Jadi 12 orang ini sudah membaiat Rasulullah dalam perkara-perkara yang tadi telah kita sebutkan. Selanjutnya mereka pulang kembali ke kota Madinah. Namun untuk kepulangan mereka kali ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus seorang sahabat muhajirin. Untuk apa? Untuk memaksimalkan dakwah. Untuk memaksimalkan dakwah. Sahabat yang diutus adalah sahabat Mus'ab bin Umair Al-Abdari radhiyallahu anhu. Jadi 12 orang itu pulang membawa satu sahabat muhajirin yang bernama Mus'ab bin Umair. Beliau termasuk di antara sahabat yang awal-awal masuk Islam. Dan beliau dikenal sebagai seorang pemuda yang pandai membaca Al-Quran. Seorang qari Al-Quran. Nah, Rasulullah SAW mengutus Mus'ab bin Umair untuk membantu dakwah Islam. Karena bagaimanapun juga berdakwah ini lebih maksimal kalau memang dilakukan oleh siapa? Ahlinya. Mereka yang tadi datang ke kota Madinah di tahun ke-11 6 orang, tahun depannya datang lagi 12 orang. Bagaimanapun juga mereka itu mu'allaf. Intensitas pertemuan mereka dengan Rasulullah SAW tidak lama. Cuman kalau boleh dikatakan apabila pertemuan malam itu berlanjut paling cuman beberapa hari. Ya. Setelah itu mereka pulang ke kota Madinah dan tidak pernah bertemu dengan Rasulullah SAW selama setahun. Otomatis pengetahuan Islam mereka masih minim. Hanya saja mereka sudah benar-benar faham tentang tauhid. Karena ini yang paling utama. La ilaha illallah ini sudah mereka fahami dengan benar. Jadi meskipun bertemu dengan Rasulullah hanya satu malam, tapi inti dakwahnya sudah dipegang, maka dia sudah bisa berdakwah, namun hanya sebatas itu saja. Dan karena kemampuannya hanya segitu, ya sangat wajar apabila pertambahannya hanya sedikit. Dari 6 jadi 12. Tapi ini sudah bagus, 2 kali lipat.
Nah, untuk memaksimalkan dakwah, maka Rasulullah mengutus seorang ahli, sahabat Mus'ab bin Umair, ya, yang lebih piawai di dalam berdakwah dibandingkan dengan sahabat yang lainnya. Taib. Mus'ab bin Umair bersama dengan para pemuda itu kembali ke kota Madinah. Beliau di sana tinggal di rumahnya As'ad bin Zurarah. As'ad bin Zurarah. As'ad bin Zurarah ini ikut 2 kali keberangkatan. Tahun ke-11 ikut, tahun 12 ikut. Yang nggak ikut kan cuma 1 kemarin ya. Siapa? Jabir bin Abdillah. Ya, ikut di tahun ke-11, absen di tahun ke-12. As'ad bin Zurarah yang sudah 2 tahun masuk Islam adalah sahabat yang rumahnya menjadi tempat persinggahan Mus'ab bin Umair untuk mengatur strategi dakwah. Kita kemana hari ini? Kita mau menjumpai siapa? Nah, mereka berdua ini apa? Saling bahu-membahu. As'ad bin Zurarah sebagai tuan rumah yang membukakan jalan untuk menemui tokoh-tokoh di kota Madinah, sedangkan Mus'ab bin Umair yang menjadi juru dakwahnya. Nah, suatu ketika di antara kisah yang sangat luar biasa, bagaimana proses dakwah Mus'ab bin Umair yang bisa dikatakan berhasil dan sukses, itu terjadi saat mereka berdua mendatangi Bani Abdil Ashhal yang ada di perkampungan mereka dan juga perkampungan Bani Dhofar. Bani Abdul Ashhal dan Bani Dhofar ini di antara apa istilahnya ya? Di antara suku yang kuat dari suku Khazraj, suku Aus. Kalau kita lihat susunan nama-nama yang tadi kita sebutkan, yang dominan dari Khazraj. Dari Khazraj, sedangkan Aus cuma 2 orang tadi. Cuma 2 orang. Nah, di suatu hari Mus'ab bin Umair dan As'ad bin Zurarah itu mau mendatangi perkampungannya orang-orang Aus. Ada 2 kampung yang mereka datangi, yaitu Bani Abdil Ashhal dan Bani Dhofar. Maka keduanya masuk melalui kebun. Di salah satu kebunnya Bani Dhofar. Kalau kita bicara kebun di kota Madinah, kebun apa? Lombok? Kebun apa? Tomat? Kebun kurma, ya. Sampai sekarang Madinah masih dikenal sebagai, yaitu pusatnya kebun kurma. Taib. Masuk di kebun kurbannya Bani Dhofar. Lalu mereka berdua duduk di dekat sumur. Sumurnya namanya Sumur Marok, Bi'run Marok atau Bi'ru Marok, ya, Sumur Marok. Nah, kemudian setelah keduanya ini duduk-duduk di salah satu kebun Bani Dhofar, dari kejauhan dilihat oleh pemimpin dari kaum yang memiliki kampung tersebut. 2 orang itu bernama Sa'ad bin Mu'ad dan Usaid bin Hudhair, ya. Dan keduanya ini adalah pemimpin dari Bani Abdil Ashhal. Dan keduanya ini musyrik. Ada 4 orang berarti. Nanti kita akan melibatkan 4 orang ini saling berdialog. Ya, Mus'ab bin Umair dan As'ad bin Zurarah. Ini di satu kubu. Kubu siapa? Kubu orang Islam. Di kubu orang musyrik dari suku Aus ada Sa'ad bin Mu'ad dan Usaid bin Hudhair. Nama-namanya mirip ya. As'ad, Sa'ad, Usaid. Bingung ini. Nah,
As'ad dan Mus'ab dilihat oleh Usaid dan Sa'ad. Nah, akhirnya Sa'ad bin Mu'ad berkata kepada kawannya Usaid bin Hudair, idhab ila hadaini alladaini qad ataya liyusaffiha du'afa'ana fazjurhuma. Wahai Usaid, coba kamu pergi datangi mereka berdua. Mereka berdua ini telah membodoh-bodohi para orang-orang lemah di antara kita. Ya, peringatkan mereka berdua. Bahasa kasarnya usir mereka. Wanhahuma an ya'tiya daraina. Larang mereka untuk datang ke perkampungan kami. Jangan sampai mereka setelah dari kebun masuk ke kampung kita. Nah, kenapa Sa'ad bin Mu'ad yang menyuruh Usaid bin Hudair? Ternyata karena As'ad bin Zurarah yang ada di kubunya Mus'ab bin Umair ini adalah putra dari bibinya. Jadi gak enak aku. Nek aku sing apa istilahnya? Nek aku sing memperingatkan, menegur ndak enak, dulurku dhewe ya, sampean ae ya. Ini bahasa Jawanya seperti itulah kira-kira. Ya. Kamu Usaid pergi ke sana, kamu usir mereka berdua. Ya. Coba itu bukan As'ad bin Zurarah, katanya Sa'ad bin Mu'ad, lakafaituka hadza. Aku sendiri yang akan turun tangan, kamu enggak perlu turun tangan. Tapi karena itu sepupu saya, anaknya bibi saya, maka kamu saja yang turun tangan. Nah, mendengar titah dari kawannya, Usaid bin Hudair pun membawa tombak, mengangkat tombak lalu mendatangi mereka berdua. Dari kejauhan sudah dirasani, bawa tombak, ya, sudah dirasani. Maka As'ad bin Zurarah selaku tuan rumah kan tahu ini siapa. Mus'ab kan nggak kenal siapa-siapa. As'ad ngasih info. Hada sayyidu qaumihi qad ja'aka. Nah, ini diantara pimpinan kaum. Ya, dua-duanya pimpinan. Tapi yang datang duluan ini tidak sebesar yang satunya. Karena yang diantara pimpinan yang paling besar itu Sa'ad bin Mu'ad. Ya, Sa'ad bin Mu'ad itu sejak dulu pembesar dari Bani atau suku Aus. Taib. Nah, kata Usaid bin Hudair, ini datang pemimpin kaum. Fasduqullaha fi. Maka silahkan engkau jujur kepada Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Ancang-ancang. Maka Mus'ab dengan santainya mengatakan, in yajlis ukallimhu. Kalau dia mau duduk saya akan bicara baik-baik. Ya, jadi nggak usah apa istilahnya, nggak usah repot-repot. Kalau dia mau duduk, saya akan bicara baik-baik. Akhirnya Usaid datang, lalu berdiri di hadapan keduanya. Kan keduanya duduk tadi ya, di dekat sumur. Sumur apa tadi? Sumur Marok. Ya, Usaid berdiri di hadapan keduanya dengan membawa tombak tadi, bahkan dengan mencelah. Lalu ia mengatakan, ma ja'a bikuma ilaina, apa yang membuat kalian datang kepada kami? Tusaffihani du'afa'ana, kalian berdua sudah membodoh-bodohi orang-orang lemah kami. Jadi ternyata kedua orang ini sudah dikenal sebagai juru dakwah yang membuat orang-orang lemah masuk Islam. Lah ini dianggap oleh mereka sebagai pembodohan. Ya, yang awalnya beragama musyrik kemudian masuk Islam. Menurut mereka ini adalah pembodohan. I'tazilana in kanat lakum bi anfusikum hajah. Silakan kalian pergi, tinggalkan kami kalau kalian masih butuh nyawa kalian. Artinya kalau kalian masih sayang nyawa kalian. Itu ancamannya Usaid bin Hudair. Maka Mus'ab dengan santainya mengatakan, awatajlisu fatasma. Ya, kenapa enggak duduk dulu lalu engkau bisa dengar? Fa in radita amran qabiltah. Kalau kamu ridho dengan apa yang aku sampaikan, silakan diterima. Wa in karihtahu kuffa anka ma takrah.
Tapi kalau kamu nggak ridho, kamu benci dengan apa yang kau sampaikan, ya silahkan kamu menahan diri dari apa yang engkau benci. Perhatikanlah, inilah dakwah yang sesungguhnya. Hanya menyampaikan, diterima, alhamdulillah. Tidak diterima, urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah didikannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tenang. Ya, meskipun mau diusir, mau diancam dengan tombak. Dan qadarullah, ternyata Usaid bin Hudayr ini termasuk di antara orang yang bijak, penduduk Madinah. Ya. Akhirnya Usaid bin Hudayr berkata, "Ansafta, apa yang kau sampaikan ini cukup adil memang. Ya, cukup insaf." Tsumma rakaza hirbatahu wa jalas. Akhirnya ia letakkan apanya? Tombaknya yang tadi sudah tegak, kemudian dia duduk. Akhirnya Mus'ab pun menyampaikan Islam, membacakan kepadanya Al-Qur'an. Usaid bin Hudayr ketika mendengarkan bacaan Qur'annya Mus'ab bin Umair berkata, "Fa wallahi la arafna fi wajhihil islama qabla an yatakallama." Sebelum Mus'ab membaca Quran dan menyampaikan dakwah Islam, ternyata Usaid ini sudah merasa tentrem, hatinya merasa tenang, sehingga mengatakan, "Demi Allah, sungguh kami telah melihat Islam pada wajah orang ini sebelum dia bicara." Jadi Mus'ab bin Umair ini punya karisma. Belum bicara, di wajahnya sudah memancarkan apa? Keindahan. Fi israqihi wa tahallulihi, di dalam sinarnya dan berseri-serinya. Dan ini mengisyaratkan yang namanya dakwah itu hukum asalnya apa? Dengan wajah yang berseri-seri, bukan wajah yang mencurang, ya, bukan wajah yang merengut. Karena kita memberi kabar gembira. Ya, meskipun pahit tetap senyum, diterima alhamdulillah, nggak diterima ya silakan. Nah, setelah disampaikan tentang Islam, setelah didengarkan Al-Qur'an, akhirnya Usaid mengatakan, "Ma ahsana hada wa ajmalah." Sungguh baik dan indahnya apa yang kau sampaikan. Kaifa tasna'una in aradtum an tadkhulu fi hadzal din? Lalu bagaimana caranya kalau mau masuk Islam? To the point langsung. Ternyata Usaid bin Hudayr menerima apa? Dakwahnya Mus'ab bin Umair. Langsung dia tanya, gimana caranya kalau mau masuk Islam? Maka kedua orang tadi, Mus'ab dan siapa? As'ad bin Zurarah mengatakan, tutahhir atau taghtasil, engkau mandi, wa tutahhir thawbak, engkau sucikan pakaianmu, thumma tashhadu syahadatal haq, kemudian bersyahadat. Tsumma tusalli rakaatain, lalu salat 2 rakaat. Cukup mudah. Mandi, bersihkan pakaian, bersyahadat, salat 2 rakaat. Sudah resmi jadi Islam. Ya, zaman dahulu tidak perlu apa? Surat keterangan ya. Sekarang perlu ya, mungkin untuk merubah status agama di KTP. Tapi intinya seseorang dengan cara itu tadi sudah menjadi muslim. Taib. Setelah mandi, bersyahadat, salat, Usaid berkata kepada kedua orang ini, "Inna warai rajulan." Di belakang saya tadi ada seseorang. Siapa tadi? Sa'ad bin Mu'adz. Ya. "In tabi'akuma lam yatakhallaf anhu ahadun min qaumihi." Kalau seandainya dia mengikuti kalian berdua, seandainya Sa'ad bin Mu'adz ini masuk Islam, maka seluruh pengikut dari kaumnya tidak akan ada yang terlewat satupun juga. Semuanya pasti ngikut dia. Bayangkan betapa karismatiknya Sa'ad bin Mu'adz. Ya. Dan mungkin di antara kita juga sudah tahu, di antara keistimewaan Sa'ad bin Mu'adz, dia adalah seorang yang ketika kematiannya arsy bergetar. Ya, beliau wafat karena pengaruh rasa sakit yang terjadi pada suatu peperangan. Lalu ketika beliau meninggal dunia, arsy bergetar.
Nah ini. Nah, fa'urshiduhu wa sa'urshiduhu ilaikum al'an. Dan nanti aku akan sampaikan hal ini kepadanya. Ya, saya akan mengisyaratkan ia kepada kalian berdua. Ya, jadi di sini Usaid berpesan, ya siap-siap. Nanti kalau orang itu datang, ya bisa kalian prospek bahasa marketingnya, gitu ya. Bisa kalian prospek. Kalau berhasil, seluruh kaumnya akan masuk Islam. Wis, jalan pintas, nggak perlu satu-satu, cukup kepalanya yang dipegang, anak buahnya ngikut semua. Setelah itu Usaid bin Hudayr kembali menjumpai Sa'ad bin Mu'adh. Nah, ketika sudah mendekat kepada Sa'ad bin Mu'adh, maka Sa'ad ini merasa ada yang janggal. Ya, Sa'ad ini merasa ada yang janggal. Sampai-sampai Sa'ad bersumpah di hadapan teman-teman yang lain, ahlifu billah laqad ja'akum bi ghairil wajhi alladhi dhahaba bihi min indikum. Aku bersumpah menyebut nama Allah, Usaid ini sekarang datang dengan wajah yang berbeda ketika berangkat tadi. Jelas saja wong sudah masuk Islam. Ya, itu menurut kita, tapi menurut Sa'ad bin Mu'adh mungkin saja berbeda. Ketika berangkat itu emosi, mau ngusir orang, ketika pulang balik-balik kok tenang dan orangnya masih di sana lagi. Ya, tiba-tiba gak diusir. Kalau seandainya gak diusir dan butuh bantuan, otomatis kan masih emosi. Sepurane cak, gak iso tak usir wong iku. Paling kan gitu. Tapi ini tenang, dengan senyum, dengan istilahnya ketenangan yang luar biasa. Makanya Sa'ad merasa aneh, kok pulang-pulang beda, padahal mereka belum berhasil diusir. Nah, ternyata Usaid bin Hudayr ini menyampaikan kepada Sa'ad bin Mu'adh hal yang bisa dikatakan ada unsur dustanya, meskipun mungkin tauriyah ya namanya. Jadi Usaid bin Hudayr itu ketika menyampaikan kepada Sa'ad, dia menyampaikan kalau kenapa kok dua orang ini nggak diusir, karena dua orang ini, khususnya As'ad bin Zurarah ini sedang terancam nyawanya. Dia dikejar oleh Bani Harithah, padahal tadi nggak ada bahas Bani Harithah. Ya, Bani Harithah itu mau datang ke sini untuk membunuh As'ad. Ya, mereka datang ke sini untuk membunuhmu, untuk mempermalukanmu. Apa kamu nggak malu? Ada saudaramu terbunuh di kebunmu. Nah, seperti itu. Nah, Sa'ad bin Mu'adh akhirnya marah. Kok kurang ajar ya Bani Harithah ini, berani-beraninya mereka mau membunuh saudara saya di kebun saya. Sudah, saya sendiri akan jalan. Nah, kena perangkap. Ya, perhatikan, ketika Sa'ad bin Mu'adh mau menjumpai mereka berdua, ternyata Sa'ad bin Mu'adh melihat, loh, dua orang ini kok tenang-tenang saja ya. Padahal katanya mau dia mau dibunuh, dikejar-kejar kaum Bani Harithah. Loh, kok senyum-senyum saja, tenang-tenang saja. Akhirnya dia merasa, wah, ndak beres Usaid ini, ngapusi Usaid ini. Ya, akhirnya Sa'ad merasa berarti Usaid itu pingin agar Sa'ad bin Mu'adh datang menjumpai mereka berdua, bicara kepada mereka berdua. Ya, bisa dikatakan ini dusta yang diperbolehkan demi kebaikan, demi masuk Islam. Akhirnya apa? Sama, kejadiannya hampir sama. Tetap Sa'ad bin Mu'adh merasa kalau mereka berdua ini telah mengganggu. Akhirnya diusir. Pergi kalian berdua, kalau kalian masih sayang nyawa kalian. Dan dialognya persis sama. Mus'ab bin Umair mengatakan, duduk dulu, ya, saya mau bicara. Kalau kamu suka kamu terima, kalau kamu nggak suka silakan ditolak. Dan alhamdulillah Sa'ad bin Mu'adh pun juga demikian. Akhirnya mau duduk. Ya, setelah duduk disampaikan kepadanya Islam, dibacakan kepadanya Al-Quran, dan sama.
Sa'ad bin Mu'adz merasa bahwasanya sebelum Mus'ab bin Umair bicara sudah nampak tanda-tanda apa? Islam di dalam wajahnya, berseri-seri dan cerah. Setelah itu sama, tanya kalau mau masuk Islam gimana? Akhirnya disampaikan, ya mandi, kemudian bersihkan pakaianmu dari najis, kemudian bersyahadat, kemudian sholat dua rakaat. Masuk Islamlah 2 orang pemuka dari suku Aus. Bedanya, setelah Sa'ad bin Mu'adz masuk Islam, dia langsung datang ke kaumnya. Ya, dia ambil tombak tadi, lalu dia datang ke tempat perkumpulan kaumnya. Ketika kaumnya melihat, sama ternyata, sama seperti saat Sa'ad bin Mu'adz melihat Usaid bin Hudair balik. Ada yang apa? Berbeda. Kaumnya merasa kok beda ya saat ketika berangkat dan ketika kembali. Berangkatnya emosi, ya menampakkan wajah yang tidak suka, kayak mau membunuh orang. Pulang-pulang kok tenang sumringah. Ada apa ini? Nah ternyata Sa'ad bin Mu'adz langsung berdiri di hadapan kaumnya. Ya Bani Abdul Ashhal, lalu bicara, wahai Bani Abdul Ashhal, wahai kaumku, kaifa ta'lamuna amri fikum, bagaimana menurut kalian aku di mata kalian? Qalu sayyiduna wa afdaluna ra'yan, wahai Sa'ad, engkau adalah pemimpin kami, engkau adalah orang yang paling dipegang pendapatnya di antara kami. Wa aimanuna naqibatan, dan yang paling amanah pemimpin di antara kami. Qal, maka Sa'ad mengatakan, fa inna kalama rijalikum wa nisaikum alayya haramun, sesungguhnya laki-laki di antara kalian dan wanita di antara kalian haram bicara. Kalian enggak boleh ngomong hatta tu'minu billahi wa rasulih, hingga kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya. Luar biasa ya, kalau pemimpin punya karakter kuat, punya karisma yang luar biasa, bawahannya manut. Kalian gak boleh bicara sampai kalian mau apa? Beriman kepada Allah dan Rasulnya. Akhirnya apa yang terjadi? Fama amsa fihim rajulun wala imra'atun illa musliman wa muslimatan. Ya, tidak ada di antara mereka laki-laki maupun wanita melainkan mereka muslim dan muslimah, langsung masuk Islam. Ya, illa rajulun wahid, kecuali satu orang, yaitu Al-Usairim, namanya Usairim. Satu orang ini yang tidak masuk Islam saat itu. Ya, saat itu nggak langsung masuk Islam. Ta'akhkhara islamuhu ila yaumi Uhud, karena Islamnya ini baru terjadi setelah perang Uhud 3 Hijriah. Ya, fa aslama dzalikal yaum, dia masuk Islam pada tahun itu, wa qatala wa qutil, langsung ikut perang dan terbunuh. Walam yasjud lillahi sajdah, padahal dia belum pernah sujud kepada Allah dengan 1 kali sujud. Luar biasa. Ya, sampai-sampai Nabi SAW mengatakan amila qalilan wa ajru katsiran wa ujira katsiran. Dia beramal dengan amal yang sedikit tetapi mendapatkan pahala yang banyak. Amalan cuman apa? Cuman syahadat dan perang, itu pun terbunuh, pahalanya banyak karena yang mati syahid dijanjikan apa? Surga, ya, surga. Jadi benar kata Usaid tadi, tidak ada satupun dari kaumnya kecuali mereka semua pasti ikut masuk Islam. Berarti semuanya masuk Islam, tidak ada satupun yang tertinggal dari Bani Abdul Ashhal yang dipimpin oleh Sa'ad bin Mu'adz dari suku Aus. Taib. Nah setelah itu ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, Mus'ab bin Umair dan As'ad bin Zurarah kembali berdakwah dari kampung ke kampung, dari tempat ke tempat, hingga akhirnya selesai dakwah beliau lalu kembali lagi ke kota Mekah. Jadi tugasnya Mus'ab sudah selesai, lalu beliau kembali ke kota Mekah. Nah setelah ditinggal Mus'ab, maka jumlah kaum muslimin bertambah dengan cukup signifikan yang ada di kota Madinah.
Dan perhatikan ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, seakan-akan ini jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum hijrah. Jadi seakan-akan Rasulullah SAW itu menyiapkan apa? Masyarakat muslim yang nanti siap menerima kedatangan beliau. Ya, jadi beliau masih di kota Mekah. Beliau berdakwah kepada penduduk Madinah tahun ke-11 jumlahnya 6 orang, tahun 12 jumlahnya 12 orang, tahun ke-13 di tahun beliau mau hijrah semakin banyak yang jumlahnya tadi kita sampaikan 70 orang. Itu yang datang ke kota Mekah untuk mengerjakan ibadah haji. Yang masih di Madinah, yang tidak ikut haji dan sudah beragama Islam tentu lebih banyak lagi. Ya. Nah, dan insyaallah pada kesempatan berikutnya akan kita sambung Bai'at Al-Aqabah yang kedua, Bai'at Al-Aqabah yang besar. Yang tadi saya sampaikan ada tambahan-tambahan apa? Intrik-intrik dan juga apa namanya drama-drama yang cukup menegangkan. Kalau Bai'at Aqabah yang pertama ini mudah dan aman-aman saja karena jumlahnya cuma 12 orang, tidak banyak. Ya, setelah itu mereka pulang. Nah, ini jumlahnya 70 orang di tahun berikutnya, tahun 13 tentu akan lebih apa namanya memunculkan kecurigaan. Insyaallah akan kita sambung pada pertemuan berikutnya biidznillah subhanahu wa ta'ala. Berarti praktis kita hanya membahas satu bait saja ya. Enggak apa-apa ya. Karena apa namanya ya ringkasan sirah ini ya memang ringkasan, cuman 100 bait dan kita sudah sampai pada bait ke-37. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya bait ke-38. Wallahu taala bisawab. Semoga bermanfaat. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.